Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok klien Parcel Agent akan mempresentasikan siklus akuntansi jasa yang telah kami susun. Next. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Nama saya Dewanti Angelita Korimah. Nama saya Nadia Zulfaida. Nama saya Amelia Syahrani. Nama saya Elia Miftahul Biroh. Nama saya Arizal Triwanggara. Lion Parcel merupakan perusahaan yang berdiri sejak 14 Februari 2013 yang menjadi perusahaan utama dengan melayani first, middle, dan last mile, baik untuk pengiriman domestik maupun internasional. Didukung oleh lebih dari 7.000 agen, yang salah satunya yang kami wawancarai yaitu Lion Parcel Agent yang terletak di Jalan Magelang, kilometer 12, Wadas, Tridadi, Sleman, Yogyakarta. Lion Parcel Agent yang kami wawancarai dimiliki oleh Bapak Danar, yang mulai berdiri pada tahun 2020 dan telah berjalan selama 2 tahun 9 bulan dan memiliki 2 karyawan. Lion Parcel Agent yang dimiliki oleh Bapak Danar ini melakukan pelayanan ekspedisi mulai hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai 9 malam. Next. Yang pertama yaitu perhitungan akumulasi penyusutan yang terdapat pada Lion Parcel Agent, yaitu yang pertama komputer dengan tipe bank. Harga pembelian pertama kali yaitu 1.600.000, dilakukan perhitungan depresiasi melalui metode garis lurus dengan asumsi sisa manfaat yaitu 700.000 dan masa manfaatnya itu 4 tahun. Setelah dihitung dengan metode garis lurus, didapatkan bahwa akumulasi penyusutan per tahunnya yaitu 225.000 dengan akumulasi penyusutan per bulannya yaitu 18.750. Next. Yang kedua yaitu CPU dengan tipe HP. Harga pembelian pertama yaitu 1.250.000. Dilakukan perhitungan depresiasi dengan metode garis lurus dengan asumsi sisa manfaatnya yaitu 400.000 dan masa manfaatnya 4 tahun. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan akumulasi penyusutan CPU tersebut dalam 1 tahun yaitu 212.500 dan akumulasi penyusutan per bulannya yaitu 17.708,33. Next. Yang ketiga yaitu printer dengan tipe HP, harganya yaitu 899.000. Dilakukan perhitungan depresiasi metode garis lurus dengan asumsi sisa manfaatnya itu 300.000 dan masa manfaatnya itu 4 tahun. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan akumulasi penyusutan per tahunnya yaitu 149.750 dengan akumulasi penyusutan per bulannya yaitu 12.479.167. Next. Berikut merupakan neraca saldo awal dari Lion Parcel Agent. Dalam wawancara dan survei yang kami lakukan dengan pemilik Lion Parcel Agent, kami hanya mendapatkan data kasar pengeluaran dan pendapatan sehari-hari karena kurangnya pencatatan secara akuntansi yang dilakukan oleh Lion Parcel Agent kami. Lalu, kami menyusun asumsi pada neraca saldo awal. Dari wawancara yang telah kami lakukan, diketahui bahwa modal pemilik yaitu 150 juta dan price yang telah
ambil setiap bulannya, yaitu sebesar 1 juta per bulan. Lalu, kas yang telah kami asumsikan yaitu yang dari awal berdirinya hingga saat ini, yaitu 114.108.437,5. Lalu bahan habis pakai yang tersisa yaitu 250.000, dan peralatannya, total peralatan yang berada di Lion Parcel Agent tersebut sendiri yaitu terdapat komputer yang terdiri dari monitor dan CPU. Monitor sendiri berharga 1.600.000 dan CPU yaitu 1.250.000. Lalu terdapat printer yang seharga 899.000, timbangan seharga 450.000, kipas angin seharga 238.500, dispenser seharga 160.000, kursi plastik 3 buah yang ditotalkan sebesar 775.000, meja kantor 1 buah 1,5 juta. Dan total seluruh peralatan tersebut jika dijumlah akan menghasilkan 6.456.500. Lalu akumulasi penyusutan peralatan yang telah kita hitung pada awal tersebut yaitu 1.614.937,5. Lalu terdapat utang usaha yaitu sebesar 2.200.000. Next. Baik, setelah melakukan wawancara, kita juga mendapatkan data untuk menyusun jurnal umum yang didasarkan pada transaksi perharinya. Kami peroleh pada tanggal 1 Oktober terdapat biaya sewa, biaya upah, biaya listrik, biaya wifi, pendapatan jasa, dan biaya upah. Pada tanggal 1 Oktober terjadi transaksi berupa biaya sewa atas kas sebesar 500.000, biaya upah atas kas sebesar 20.000, biaya listrik atas kas sebesar 150.000, biaya wifi atas kas sebesar 275.000, pendapatan jasa atas kas sebesar 325.500, biaya upah atas kas sebesar 20.000. Pada tanggal 5 Oktober, terdapat transaksi berupa pendapatan jasa, biaya upah, perlengkapan bahan habis pakai berupa pembelian galon, dan juga utang usaha. Untuk yang pertama adalah pendapatan jasa atas kas sebesar Rp163.775. Yang kedua, biaya upah atas kas sebesar Rp20.000. Yang ketiga, perlengkapan bahan habis pakai pembelian galon sebesar Rp20.000. Yang keempat, ada pelunasan utang usaha sebesar Rp2.200.000. Pada tanggal 7 Oktober, terdapat transaksi berupa pendapatan jasa, biaya upah, serta bahan habis pakai. Yang pertama ialah pendapatan jasa atas kas sebesar Rp367.000. Yang kedua adalah biaya upah atas kas sebesar Rp20.000. Yang ketiga adalah perlengkapan bahan habis pakai ialah pembelian lakban sebesar Rp43.000. Pada tanggal 12 Oktober, terdapat transaksi berupa pendapatan jasa, biaya upah, serta perlengkapan bahan habis pakai yakni pembelian tinta. Untuk yang pertama ialah pendapatan jasa atas kas sebesar Rp224.913. Yang kedua, biaya upah atas kas sebesar Rp20.000. Yang ketiga ialah perlengkapan bahan habis pakai berupa pembelian tinta cap sebesar Rp15.000. Berikutnya ialah pada tanggal 15 Oktober, terdapat transaksi berupa pendapatan jasa dan biaya upah. Untuk yang pertama ialah pendapatan jasa atas kas sebesar Rp151.451. Yang kedua adalah biaya upah atas kas sebesar Rp20.000. Pada tanggal 31 Oktober, terdapat transaksi berupa pendapatan jasa, biaya upah, biaya gaji, serta prive.
Untuk yang pertama, biaya pendapatan jasa atas kas sebesar Rp426.100. Yang kedua ialah biaya upah atas kas sebesar Rp20.000. Yang ketiga ialah gaji karyawan sebesar Rp2 juta. Yang terakhir adalah pengambilan prive atas kas sebesar Rp1 juta. Jika ditotal keseluruhan menjadi Rp15.287.936. Setelah dilakukan penyusunan jurnal umum, kemudian kita menuangkannya kembali ke dalam buku besar yang terbagi atas beberapa akun. Untuk yang pertama, akun kas atas pendapatan jasa, pembayaran upah, pembayaran gaji, dan prive. Jika ditotal keseluruhan sebesar Rp115.642.373,5. Yang kedua ialah atas akun bahan habis pakai. Di antaranya ada saldo awal, pembelian galon, pembelian lakban, pembelian tinta cap, pembelian lakban lagi, pembelian teh, dan pembelian lakban, serta terdapat pembelian lakban jika di total keseluruhannya mencapai Rp472.000. Yang lalu ada akun peralatan dengan saldo awal yang diperoleh dari neraca saldo sebesar Rp6.456.500. Kemudian akun keakumulasi penyusutan peralatan yang berasal dari saldo awal neraca saldo sebesar Rp1.614.937,5. Berikutnya ialah utang usaha atas saldo awal serta pelunasan utang usaha yang ditotal menjadi kosong karena utang usaha telah dilunasi pada tanggal 5 Oktober. Kemudian akun modal pemilik pada saldo awal sebesar Rp150 juta. Selanjutnya ialah akun prive yakni pada saldo awal dan terdapat pengambilan prive yang ditotal sebesar Rp34 juta. Selanjutnya ialah pendapatan jasa jika ditotal keseluruhan menjadi Rp8.493.006. Selanjutnya, biaya upah dan gaji sebesar Rp2.520.000. Biaya listrik yakni sebesar Rp275. Maaf koreksi, untuk biaya listrik sebesar Rp150.000. Selanjutnya, ada biaya sewa dengan pembayaran sewa dengan saldo Rp500.000 serta biaya lain-lain sebesar Rp275.000. Baik, sekarang neraca saldo setelah buku besar, yaitu ada kas sebesar Rp115.642.373,5. Bahan habis pakai Rp472.000, peralatan sebesar Rp6.456.500. Lalu ada akumulasi penyusutan peralatan di posisi kredit Rp1.614.937,5. Modal pemilik Rp150 juta, pendapatan jasa Rp8.400.936, dan utang usaha ini tidak ada karena sudah dibayarkan pada bulan Oktober. Lalu pref sebesar Rp34 juta, biaya sewa Rp500.000, biaya upah dan gaji sebesar Rp2.520.000, biaya listrik Rp150.000, dan biaya lain-lain sebesar Rp275.000. Dengan total Rp160.015.873,5 di debit dan Rp160.015.873,5 di posisi kredit. Selanjutnya jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian
pada penyusutan peralatan komputer yaitu monitor dan CPU terjadi penyusutan pada bulan Oktober sebesar 36.458,33 rupiah. Monitor tersebut mengalami penyusutan sebesar 18.750 rupiah dan CPU sebesar 17.708,33 rupiah. Pada penyusutan printer sebesar 12.476,16 rupiah pada bulan Oktober, sehingga ketika dijumlahkan penyusutan seluruhnya yaitu 48.937,5 rupiah. Dengan rincian pada tabel berikut. Beban perlengkapan Rp428.000. Beban penyusutan peralatan yaitu sebesar Rp48.937,5. Next. Selanjutnya, neraca lajur. Terdapat hasil dari neraca saldo sebesar Rp156.142.873,5. Kemudian dari jurnal penyesuaian sebesar Rp476.973,5. Kemudian nilai neraca saldo setelah disesuaikan sebesar Rp160.064.811. Dan dari kolom laporan laba, rugi, dan neraca, maka dapat dihitung terdapat laba sebesar Rp8.400.396. Yang berikutnya, laporan keuangan. Laporan pertama yaitu laporan laba rugi yang diketahui pendapatan jasa sebesar Rp8.436.000, kemudian biaya dengan total sebesar Rp3.921.937, sehingga didapatkan laba sebesar Rp4.478.998,5. Laporan yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Modal awal sebesar Rp150 juta dengan laba bersih Rp4.478.998,5 dan prive Rp34 juta. Selanjutnya, laporan ketiga yaitu laporan posisi keuangan dengan total aset sebesar Rp120.478,998,5 dengan total liabilitas 0 karena hutang telah dibayarkan pada bulan Oktober, sehingga didapat total liabilitas ditambah ekuitas sebesar Rp120.478,998,5. Baik, selanjutnya jurnal penutup. Terdapat tanggal 31 Oktober pendapatan jasa atas ikhtisar laba dan rugi sebesar Rp8.400.936. Kemudian ikhtisar laba rugi atas biaya upah dan gaji, biaya sewa, biaya lain-lain, biaya bahan habis pakai, biaya depresiasi dan biaya listrik sebesar Rp3.921.950. Kemudian ikhtisar laba rugi atas modal pemilik sebesar Rp4.478.998,5 dengan total Rp16.801.884,5. Selanjutnya neraca saldo penutup. Yang pertama, kas sebesar Rp115.642.373,5. Kemudian perlengkapan bahan habis pakai sebesar Rp44.000, peralatan sebesar Rp6.456.500. Kemudian utang usaha sudah dilunasi di bulan Oktober. Kemudian modal pemilik sebesar Rp154.478.998,5.
Kemudian akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp1.663.875. Kemudian terakhir price sebesar 34 juta dengan total 156.142.873,5 rupiah. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.